Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, kali ini kita akan masuk kepada materi penyusunan instrumen penilaian. Dalam ini konteksnya adalah penilaian hasil pembelajaran yang ada di dalam RPP. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lebih jauh masuk, kita sedikit review dulu apa itu penilaian, apa itu instrumen penilaian. Jadi penilaian itu adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi baik angka, deskripsi verbal, analisis, interpretasi informasi untuk membuat keputusan. Sedangkan instrumen itu merupakan alat bantu untuk mengumpulkan data atau informasi. Nah, berdasarkan pengertian itu, Bapak Ibu, instrumen penilaian dapat disebut sebagai alat penilaian atau alat evaluasi yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang akan Bapak Ibu pakai untuk ditulis di dalam raport. Di dalam komponen RPP, yaitu penilaian hasil pembelajaran, Bapak Ibu nanti di sana dituntut yaitu menentukan aspek ranahnya apa, teknik penilaiannya apa, dan bentuk instrumennya apa. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan pilih ya. Artinya silahkan Bapak Ibu di RPP satu kali pertemuan itu misalnya instrumen penilaian yang akan Bapak Ibu turunkan itu apa. Nanti Bapak Ibu yang harus menentukan. Misalnya sikap itu di sini ada tekniknya ada 4. Pengetahuan ada tekniknya ada 3, ranah keterampilan ada 5. Nah, silakan Bapak Ibu tentukan, misalnya ranah sikapnya apa, tekniknya apa, bentuk instrumennya apa. Pengetahuan juga begitu, ranah pengetahuan ini, tekniknya apa, bentuknya apa, keterampilan juga begitu, ya. Nah, jadi tapi tidak harus semua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan 1, 2 atau 3 jenis atau teknik penilaian. Silakan Bapak Ibu tentukan berdasarkan karakteristik KD atau pengalaman belajar yang sudah Bapak Ibu praktekkan di kelas waktu pembelajaran. Yang pertama yang akan kita bahas Bapak Ibu adalah penilaian sikap. Jadi penilaian sikap Bapak Ibu tadi ada observasi, ya, dengan dicatat dalam jurnal, penilaian diri dan penilaian antar teman. Nah, Bapak Ibu langkah pertama silakan tentukan teknik penilaian dan bentuk penilaiannya. Kemudian Bapak Ibu harus menyiapkan instrumen penilaiannya. Nah, instrumen penilaian ini nanti Bapak Ibu bisa lampirkan. Dan nanti pada saat PBM nanti Bapak Ibu tinggal mengisi instrumen penilaian yang sudah Bapak Ibu siapkan. Artinya kalau memang mau milih observasi, tolong silahkan disiapkan lembar observasi, ya. Nah, kalau mau pengen penilaian diri, silahkan siapkan lembar penilaian diri. Demikian juga dengan kalau Bapak Ibu ingin menurunkan penilaian antar teman. Selanjutnya Bapak Ibu penilaian pengetahuan. Ada 3 yang Bapak Ibu bisa pilih, yaitu tes tulis, lisan, dan penugasan. Tes tulis Bapak Ibu bisa pilih isi, entah pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan lain-lain. Lisan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, ingat harus yang selevel. Kemudian penugasan, kalau saya pinjam istilah di kurikulum KTSP ada namanya penugasan terstruktur dan tak terstruktur, atau yang biasa dikenal juga dengan PR, bisa juga. Nah, ini Bapak Ibu pertama harus bikinkan kisi-kisi soalnya terlebih dahulu, baru nanti bikin. Kalau yang tes tulis Bapak Ibu bikin lembar soalnya atau naskah soalnya, lisan Bapak Ibu bikinkan daftar pertanyaannya, kalau penugasan Bapak Ibu bikinkan lembar
tugasnya, dan ini bisa dilampirkan. Terakhir Bapak Ibu, yaitu adalah penilaian keterampilan. Ada 4, yaitu praktek atau unjuk kerja, penilaian proyek, produk, dan portofolio. Dari keempat ini, sebelum Bapak Ibu mempraktekkan untuk di kelas, Bapak Ibu harus membuat rubrik penilaiannya. Nanti contoh bagaimana cara membuat rubrik penilaiannya, Bapak Ibu bisa lihat di buku panduan penilaian. Untuk membuat instrumen penilaian, sekali lagi Bapak Ibu nanti bisa melihat di buku panduan penilaian, baik jenjang SMP, yang SMA ya, atau MTS, SMP, MTS, SMA, MA. Dan untuk membuat instrumen penilaian HOT, nah rujukannya nanti Bapak Ibu bisa melihat bahan-bahan yang ada di bahan ajar. Di sana sudah kita lampirkan bagaimana kita membuat atau menyusun penilaian HOT. Intinya Bapak Ibu sekalian, di dalam membuat soal HOT sesuai panduan, level KKO-KD yang diambil untuk membuat indikator soal HOT berasal dari KKO pada level C4, C5, atau C6. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di taksonomi Bloom. Namun demikian Bapak Ibu bisa juga ambil dari level KKO dari C2 ataupun C3 dengan catatan KKO pada indikator soal menggunakan level C4, C5, atau C6. Sekali lagi ya Bapak Ibu, KKO-nya dari KD C2, C3 boleh, tapi pada indikator soalnya harus menggunakan level C4, C5, atau C6 sebagai pengembangannya. Dan tagihan soalnya harus juga mengandung tahap berpikir C4, C5, atau C6. Yaitu di dalam soal itu harus ada unsur menganalisis dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, demikian pembahasan penyusunan instrumen penilaian dalam konteks kelengkapan RWP. Harapan kami Bapak Ibu dapat mengisi dan membuat, ya walaupun nanti dilampirkan, instrumen penilaian, baik ranahnya, teknik penilaiannya, maupun bentuk instrumennya. Sekali lagi diingat, ranah, teknik, ataupun bentuk Bapak Ibu harus sesuaikan dengan karakteristik KD atau pengalaman belajar pada saat pembelajaran. Sekian, terima kasih. Dan sebagai memotivasi Bapak Ibu, ya mari kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu tetap semangat.